Oke, yang barusan download bisa di download ulang. Ini yang materi yang benar, proyek sains data yang ketiga. Oke, pertama-tama saya kenalkan dengan Google Colab. Alamatnya ada di sana, colab.research.google.com. Ini adalah platform gratis dari Google untuk pemrograman Python. Uh, dia dia gratis memang, tetapi ada limitnya, limit waktu dan limit space. Maksudnya kita bisa terkoneksi, kita bisa menggunakan Google Colab, tapi maksimum 12 jam maka putus. Kita harus reconnect. Space-nya juga ada batasan, beberapa giga gitu kalau nggak salah. Detailnya ada di alamat ini, research.google.com collaboratory faq.html. Google Colab ini sendiri berbasis Jupyter Notebook. Kita bisa menggunakan akun Google kita untuk login dan langsung menggunakan fasilitas yang ada. Ini saya klik di sini. Ini muncul punya saya. Karena saya sudah pernah membuat menggunakan ini, makanya muncul file-file yang sudah tersimpan. Saya pilih New Notebook here di sini. Maka tampilannya jadi seperti ini. Saya bisa langsung klik ngetik perintah-perintah Python di sini. Misalkan hello world. Saya runnya di sini. Untuk pertama kali dia akan agak lama karena ada proses. Kalau sudah dia akan muncul hello world. Saya bisa bikin lagi di bawahnya blok kode yang kedua. Misalkan print test. Saya run lagi di sini. Dia akan ngeprint test. Kalau saya bikin sebuah variabel x sama dengan 5, kemudian saya print x di sini, saya run, maka muncul hello world 5. Di sini saya bisa kita bisa mengakses variabel yang sama karena dia sudah dideklarasikan, x sudah dideklarasikan di sini. Kita bisa akses di bagian blok kedua, run print x 5. Termasuk kalau kita mau mengubah nilainya x sama dengan x plus 2. Saya run, nih x-nya sekarang jadi 7. Ini Google Colab. Kalau kita hendak mengupload file, bisa diklik di sini di bagian kiri. Dia sudah punya sampel data untuk kita gunakan. Ini ada data-data yang siap kita pakai untuk proyek artificial intelligence kita. Cuman karena saya nanti tidak akan menggunakan ini, saya akan menggunakan diabetes.csv yang saya upload di Google Classroom. Di sini availability-nya masih ada 81 GB yang available. Jadi cukup besar untuk menampung proyek-proyek sains data itu cukup dilakukan di sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait Google Colab. Mahasiswa bisa coba buka Google Colab, terus kemudian mengikuti petunjuk yang akan saya berikan nantinya. Jadi setelah ini kita akan mencoba menggunakan Google Colab dengan topik Pandas Data Frame di Python. Kelebihannya Google Colab di sini adalah kita tidak perlu menginstal Python di komputer kita. Itu yang pertama. Kedua juga dia cukup kencang, kapasitas CPU, kemudian juga kapasitas space-nya juga cukup memadai. Terus apalagi? Ya beberapa library yang terkait sains data itu dia sudah terinstall, siap kita pakai. Itu kelebihannya. Kelemahannya itu tadi tidak bisa tersimpan dengan baik. Jadi 12 jam putus. Jadi kalau kita setelah selesai training harus kita save, terus hasil save-nya itu kita download ke komputer kita. Itu kelemahannya. Tapi untuk proses pembelajaran yang singkat seperti perkuliahan semacam ini, maka sangat memadai.
sangat memadai. Kemudian untuk prototyping sangat memadai Google Colab itu. Ada pertanyaan sampai sejauh ini tentang Google Colab? Ada yang kesulitan untuk menggunakan Google Colab? Ada pertanyaan dulu Google Colab? Oke, saya lanjutkan materinya. Berikutnya Pandas. Pandas ini adalah Python package pada Python yang digunakan untuk analisa data. Dia menggunakan format data tabular, tabel, ada kolom, ada baris. Nama data formatnya adalah data frame, seringkali disingkat dengan DF, jadi DF. Kemudian kalau kita mau menginstal, perintahnya adalah pip3 install pandas. Tapi untuk Google Colab kita tidak perlu memanggil instalasi karena sudah terinstall. Pandas itu sudah terinstall di Google Colab, siap kita gunakan. Kemudian tutorial yang akan saya ikuti di pembelajaran kelas kita kali ini adalah di sini. Tinggal diklik di sini. Nanti saya akan mengikuti tutorialnya di sana. Saya juga sudah print, jadi ini kalau saya klik nanti tampilannya di sini. Ini yang akan saya bahas. Kalau mahasiswa kesulitan untuk membuka ini, saya sudah siapkan. Ini sudah saya print jadi PDF dan sudah saya posting di Google Classroom. Oke, saya mulai. Pandas itu apa toh? Ini tadi data manipulation package pada Python untuk data tabular. Jadi dia dibagi menjadi rows dan columns. Nama kelasnya adalah data frame. Pandas itu digunakan untuk apa? Untuk mengimport dataset, untuk mengclean dataset. Misalkan untuk mengurusi missing values. Kemudian tidy dataset, misalkan strukturnya mau diubah atau ditransform. Kemudian mengagregat data dengan menghitung statistik deskriptifnya. Kemudian juga digunakan untuk memvisualisasi dataset. Terus benefit utamanya adalah dia dibuat untuk Python, dan Python ini most popular language sekarang ini. Kemudian less verbose per unit operation, jadi operasi-operasinya tidak perlu panjang dan lebar dibelikan. Cukup beberapa baris, satu baris atau beberapa baris itu sudah cukup mencapai target tujuannya. Yang untuk target yang sama atau tujuan yang sama di bahasa pemrograman yang lain harus berbaris-baris. Kemudian fiturnya banyak. Kemudian dia juga bisa bekerja dengan data yang besar. Ini menginstal Panda tadi yang saya bilang. Ini di sini dia menggunakan pip karena modelnya lama. Kalau yang baru pakai pip3. Terus importing data itu perintahnya begini, import pandas spd. Biasanya singkatannya ini pakai pd. Di sini saya copy. Saya balik ke Google Colab. Ini biasanya kalau ditinggal agak lama dia akan ditanyai apakah masih di sini karena dia mau menghemat resource. Kalau tidak dijawab, maka langsung sama dia diputus. Oke. Saya tambahkan code. Saya paste di sini import pandas spd. Kemudian untuk datanya bisa macam-macam. Kalau datanya berupa CSV, separated values, kita bukanya seperti ini, pd.read csv terus nama filenya. Diterima di variabel df. Kalau separatornya tidak berupa koma, separatornya berupa tab, berupa titik 2 ataupun yang lain, kita bisa memberikan secara eksplisit sebagai argumen di sini separator sama dengan apa. Kalau kita mengimport data dari Excel, kita bisa begini, diabetes.xslx. Di sininya pd.read excel. Kalau sebelumnya read csv, di sini read excel. Ini kalau yang single sheet. Kalau Excel file kita punya beberapa sheet, kita bisa spesifikasikan di sini.
sheet name-nya apa. Untuk JSON file, read JSON. Oke, saya tunjukkan dulu yang diabetes.csv di sini. Kalau saya download dari Google Classroom, dia tampilannya seperti ini, diabetes CSV. Di sini di Google Colab, saya perlu expand di sini file, terus saya drag and drop. Ada warning bahwa nanti kalau runtime-nya habis maka filenya akan di-delete. Oke. Nih, muncul di sini diabetes CSV. Saya rename supaya memudahkan saya nantinya dalam memanggil filenya. Nih, diabetes.csv. Balik ke Datacamp, website Datacamp, saya copy proses pembacaan yang CSV di sini. Saya copy, saya paste di bawahnya. Terus berikutnya kalau sudah dibaca, diimport, untuk output kita bisa melakukan disimpan data frame-nya yang kita panggil. Setelah kita modifikasi, kalau kita hendak simpan dalam bentuk CSV, maka kita bisa berikan perintah df.csv. Namanya apa? Kalau dalam JSON, to JSON. Kalau dalam text file sama to CSV, terus ada settingan-settingan yang bisa kita ikuti. Kalau dalam Excel, to Excel. Oke. Setelah kita import tadi, kita bisa lihat, kita bisa tampilkan isi datanya dengan menggunakan metode head atau tail. Kalau head ini adalah beberapa baris pertama dari data. Head itu kepala, makanya dia dari atas. Tail itu dia akan menampilkan beberapa baris terakhir dari data kita. Tail itu ekor bahasa Indonesianya, makanya dia akan menampilkan dari bawah. Secara default nilainya adalah 5. Jadi dia akan menampilkan 5 data pertama kalau menggunakan df head. Ini saya copy, saya taruh di sini, saya paste, saya run. Nih, dia akan tampil 5 baris data pertama dari file diabetes SV di sini. Di sini terlihat indeksnya mulai dari 0 sampai 4. Kemudian kolom-kolomnya di sini ada kolom namanya pregnancy dengan angka-angka, ada kolom glucose, angka-angka, blood pressure, angka-angka, dan seterusnya sampai kolom outcome yang nilainya antara 1 dan 0. Kolom outcome di sini adalah kolom kelasnya antara 1 atau 0. Kalau 1 true, kalau 0 false. Ini kalau menggunakan df head. Kalau menggunakan df tail, df.tail, saya run, dia akan menampilkan 5 baris terakhir data. Di sini ada baris terakhirnya punya indeks 767 sampai indeks 763. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke. Saya menerangkan Pandas ini satu persatu karena saya tanya di kelas satunya, beberapa mahasiswa ada yang sudah pernah mendapatkan introduction tentang Pandas, tapi juga yang lainnya juga belum pernah. Makanya saya terangkan satu persatu supaya yang belum pernah kenal Pandas, belum pernah tahu Pandas, jadi tahu. Oke, lanjut. Kalau kita mau mengatur ukurannya, ukuran berapa baris yang tidak ditampilkan, kita bisa berikan argumen n, terus dimasukkan sama dengan berapa. Ini contohnya df tail sama dengan 10, maka dia akan menampilkan dari 767 sampai 758, 10 baris nanti datanya. Ini kalau melihat isi data, tapi kalau mau melihat summary, ringkasan dari data kita,
kita bisa menggunakan metode describe. Saya copy di sini metode describe. Saya tambahkan code. Saya run. Dia akan mendescribe per kolom. Kolom pregnancies ini dia punya berapa sel yang terisi data. Kemudian rata-rata nilainya dari keseluruhan 768 sel ini, rata-rata nilainya berapa. Kemudian standar deviasinya berapa. Nilai minimumnya berapa. Ini di sini nilai minimumnya 0. Nilai maksimumnya berapa? 17. Kalau nilai dari sel-sel pregnancies ini diurutkan, maka nilai pada 25%, sel ke 25% dari bawah itu nilainya berapa? Sel ke 50% dari bawah itu nilainya berapa? Sel ke 75% dari bawah itu nilainya berapa? Dilakukan yang sama terhadap kolom-kolom yang lain. Glukos, jumlah selnya berapa, nilai rata-ratanya berapa, dan seterusnya. Kemudian atribut yang berikutnya, blood pressure sama, skin thickness sama. Kemudian sampai dengan yang kolom terakhir, kolom outcome, sama semua. Nih countnya, terus kemudian rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, minimumnya 0, maksimumnya 0. Ini ketika 25% sama 50% 0. Ini menampilkan statistik deskriptif dari tiap kolom dengan menggunakan perintah df describe. Kalau kita mau mengganti angka percentage-nya di sini, persentasenya tidak lagi 25, 50, 75, kita bisa lakukan dengan ini. Memberikan argumen percentage, kita setelah itu masukkan list-nya 0,3, 0,5, 0,7. Maka tampilannya di sini 30%, 50%, 70%. Kita juga bisa membatasi. Yang ditampilkan adalah kolom-kolom yang punya data integer. Maka dikasih include integer. Maka akan terpotong di sini. Kalau sebelumnya ada kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka yang ditampilkan di sini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Karena 7 kolom inilah yang tipe datanya integer. 2 yang lain bukan integer. Sebaliknya, kalau kita mau menampilkan yang di luar integer, kita pakai argumen exclude. Maka yang ditampilkan 2 kolom tadi, 2 kolom sisanya, yaitu BMI, indeks massa tubuh, sama diabetes pedigree function. Ini 2 ini tipe datanya bukan integer. Satu lagi, describe di sini beberapa orang lebih suka kalau ditranspose. Jadi describe.t ini saya copy, saya tunjukkan di sini, atau saya ketik aja lah. Rasanya cukup begini, saya run. Nah, maka dipindah sekarang, nama kolomnya ada di baris, sedangkan statistik deskriptifnya ada di kolom. Nih, count, main, SED. Kalau sebelumnya tadi di baris, sekarang jadi di kolomnya dia. Beberapa orang berpendapat bahwa model semacam ini lebih mudah dibaca. Oke, tidak masalah. Jadi tergantung orangnya. Ada yang ngomong yang sebelumnya lebih mudah dibaca, tidak masalah juga. Tapi intinya kalau kita mau membalik, mentranspose kalau tabelnya, kita kasih perintah .t di situ. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Terus kita juga bisa memberikan perintah info. Info ini menampilkan informasi terkait dataset kita. Nih, saya kasih mana tadi? Di sini df.info. Saya run di sini. Ini indeks kolomnya.
nama kolomnya di sini. Kemudian yang non null ada berapa sel untuk masing-masing kolom. Kemudian tipenya apa? Integer kah atau float kah? Terus memory usage-nya kelihatan di sini juga. Kita bisa memberikan apa namanya? Argumen untuk mengatur tampilannya. Ketika verbose di set ke true, maka dia akan menampilkan full summary-nya. Oke, ini tadi sudah saya lewati. Berikutnya shape. Shape di sini menampilkan jumlah baris dan jumlah kolomnya. Ini saya copy di sini. Saya run. Bentar. Ini saya tutup dulu. Supaya satu-satu mengeksekusinya. Kalau di F-shape dia akan menampilkan tuple, jumlah baris dan jumlah kolom. Kalau kita mau mengambil jumlah barisnya saja, maka kita eksekusi perintah yang ini, df.shape, terus kemudian kita ambil yang indeks 0. Nih, 768. Kalau mengambil jumlah kolomnya, indeksnya kita ambil indeks yang ke-1. Nih, 9 kolom. Ini shape-nya. Terus untuk ngambil kolom dalam berupa list ya, tidak lagi berupa angka. Maksudnya kalau yang shape ini berupa angka, kalau kita mau ngambil nama-nama kolomnya, kita bisa menggunakan kolom, cs kolom di sini. Saya copy, saya tambahkan. Dia tampilnya begini, indeks bla 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 bla. Kalau kita tidak memformat ini jadi list, maka cukup kita kasih perintah list di depannya. Dalam kurung parkiran, maka ini berupa list. Kita bisa melakukan operasi-operasi list terhadap ini. Jadi misalkan kita terima dalam variabel y sama dengan list, terus kita print y yang ke 0, run. Nih, pregnancies. Jadi karena sudah diterima di variabel y ini adalah list, isinya adalah nama-nama kolom, kita bisa melakukan operasi-operasi list di sana, di variabel y ini. Nih, list kolom. Ada pertanyaan dulu sebelum missing values? Ada pertanyaan dulu sebelum missing values? Belum ada. Oke, lanjut. Kita bisa ngecek missing values di pandas dengan metode isNull. Saya tunjukkan dulu sebelum saya ngikuti yang sini ya. Saya tunjukkan dulu code df.isNull. Dia akan menampilkan keseluruhan dataset kita, keseluruhan baris dan kolom kita. Karena proses isNull-nya akan dilakukan per sel. Apakah sel pertama, baris pertama, kolom pertama itu null atau tidak? Kalau tidak, dia akan tulis false. Kemudian dia pindah. Baris pertama, kolom kedua apakah null isinya? Kalau tidak, dia akan false. Satu persatu sampai dengan kolom terakhir, baris terakhir. Nah, di sini disingkatnya jadi titik-titik di sini karena dia terlalu banyak kan. Dia nampilkan 5 di atas, disingkat titik-titik elipsis, kemudian 5 terakhir. Karena kolomnya 9 bisa ditampilkan semua, dia tampilkan kolomnya 99-nya. Nah, ini tampilan isNull yang seperti ini. Kalau semuanya ada isinya, maka semuanya isinya false. Nah, di sini di tutorialnya dia akan bikin copy
di-copy, diterima dalam variabel df2. Kemudian di df2 ini di lokasi 2 sampai 5 pada kolom pregnancies dikasih none supaya jadi 0. Nanti di sini. Ini jadi 0 0 0 0, tampilannya jadi none di sini. Nih, saya copy. Saya run. Maka di df2, df-nya biasanya df ini tidak diapa-apakan karena dia di copy. Di df2 ini akan punya nilai 0 di 4 buah sel di sini di kolom pregnancies. Nah, di sini kalau kita hendak ngecek dengan is0, kita bisa is0 dan sebagian ya. Maka di f2 is0.head 7. Saya kasih di sini paste run. Maka di bagian sini tadi yang none di sini dia akan nilainya true. Karena memang di 4 sel di sini nilainya 0. Yang lainnya false karena memang ada isinya yang lainnya di sini. Yang di sini aja yang true karena memang nilainya 0. Terus kita bisa, daripada kita cari satu persatu, kita bisa memberikan summary dengan memberikan perintah df2 is 0 sum. Nih. Saya kasih. Dia akan nampilkan summary-nya untuk masing-masing kolom. Di sini terlihat pregnancies ada 4 sel yang 0. Glukos, blood pressure dan lain-lainnya 0. Karena memang semuanya punya isi. Yang isinya 0 ada 4 sel di kolom pregnancies. Di sini kelihatan dengan perintah sum. Nih, sama seperti di sini. Kalau kita hendak melakukan sum untuk keseluruhan, jadi tidak hanya per kolom, tapi keseluruhan terhadap keseluruhan tabel, maka kita panggil lagi sum. Jadi sumnya double di sini. Sum.sum, maka akan tampil nanti 4. Nih, saya copy, saya tunjukkan, saya run. Nih, tampilannya 4. Karena memang di sini 4 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sampai baris terakhir jumlahnya ya 4. Jadi dari tabel kita tahu bahwa ada 4 sel yang nilainya 0. Ada pertanyaan sebelum slicing dan extracting? Ada pertanyaan? Isi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk yang nilai 0 itu apakah memang ada standarisasinya Pak untuk namanya itu? Kan kalau di Python ada NaN tadi, kemudian di bahasa lain itu ada yang namanya 0 gitu aja. Apakah itu nanti berpengaruh juga dalam dataset kita? Iya. Nilai 0 ini sebenarnya sangat tergantung dari case atau dari data yang kita punya. Kalau dalam kasus tadi kita kan mengimpor datanya kan dari file CSV. Nilai 0 itu didapatkan kalau antara 2 koma yang harusnya ada nilainya, antara 2 koma ini kosong. Nah, kalau kosong dibaca sama Pandas dia sebagai 0. Nah, dalam kasus kita kalau file CSV-nya itu dibuka, ini ya, saya contohkan aja, saya buka file CSV-nya ini, saya buka dengan WordPad. Isinya begini. Di antara koma ini semuanya ada isinya. Nah, kalau di antara koma ini saya del kosong begini, jadi koma ketemu koma langsung, maka sama data frame Pandas itu dia akan dibaca sebagai 0. Ini kasus yang umum ya. Kadangkala ketika kita mencatat data atau orang lain mencatat data, kadangkala itu orang tidak punya standar yang sama. Kadang 0 itu sama orangnya dikasih spasi atau dikasih tanda minus. Yang mana sebenarnya tanda minus ini sebenarnya ada nilai datanya. Tapi bagi orang yang mencatat, bisa jadi dia punya kode pengkodean sendiri. Dia beranggapan bahwa tanda minus itu adalah 0. Itu bisa terjadi. Jadi sangat tergantung dari case data kita. Jadi disebut punya standar
khusus itu ya ada standarnya, yaitu jadi kalau kosong, tapi tergantung orangnya, tergantung sistemnya, bisa jadi dia menggunakan pengkodean yang berbeda. Itu. Nah, sehingga memahami yang disebut null di data kita itu sebenarnya menggunakan kode apa, itu adalah bagian dari yang saya terangkan di minggu kemarin, memahami data. Itu yang penting itu di sana. Jadi sebelum kita mau mengubah-ubah data, pahami dulu datanya ini null itu sebenarnya dikodekan apa di sini. Oke, itu jawaban saya. Cukup menjawabkah atau masih ada pertanyaan? Cukup, Bob. Terima kasih. Oke. Lanjut slicing dan extracting. Kita bisa mengambil subset dari data kita, memfilter ataupun mengisolasi data dengan ini. Yang paling umum kita menggunakan tanda kurung siku. Contohnya di sini kalau kita hendak menampilkan kolom outcome saja, maka kita berikan df kurung siku terus kemudian diisi nama kolomnya. Di sini df outcome. Saya contohkan. Nih, df outcome dia akan menampilkan di sini indeksnya, mulai dari indeks 0 sampai indeks 767. Nilainya di sini. Baris pertama nilainya 1, baris kedua 0, dan sampai dengan baris terakhir nilainya 0. Ada summary-nya di sini, name-nya outcome, panjangnya ini, panjang data yang di print 768, tipenya adalah integer. Kalau kita hendak menampilkan cuman lebih dari satu kolom, misalkan 2 kolom, maka kita kasih list di dalam kurung siku tadi. Jadi contohnya di sini df, kita berikan list, isinya list nama-nama dari kolom yang hendak kita tampilkan. Ini contohnya ada 2 kolom yang ditampilkan, pregnancies dan outcome. Maka nanti kalau dijalankan tampilnya seperti ini. Ada pregnancies, kolom pertama, kolom kedua outcome di sini. Saya copy saja, saya tunjukkan contohnya. Jalan di sini. Pregnancies dan outcome. Ada 768 rows dikali 2 kolom. Kalau kita bisa juga menggunakan ini, kalau kita tidak mau menggunakan nama kolomnya, kita bisa menggunakan indeksnya. Di sini df, di dalamnya df.index. Ini menampilkan satu baris. Ini baris dengan indeks ke-1. Ini saya copy, saya run. Maka baris dengan indeks pertama akan ditampilkan. Jadi kalau sebelumnya slicing kolom, yang ini slicing barisnya. Berdasarkan, kalau yang kolom berdasarkan nama kolom, kalau yang baris berdasarkan indeksnya dia. Kalau mau lebih dari satu baris, kita menggunakan is in, kemudian kita berikan ringnya. Jadi df.index.isin, apakah dia ada dalam ring. Nih, kita berikan 2 sampai 10. Maka akan menampilkan indeks 2 sampai dengan 9, karena range itu angka terakhirnya tidak dimasukkan. Jadi 2 sampai 9. Saya copy, saya tunjukkan. Nih, 2 sampai 9. Jadi kalau 1 kita berikan indeks sama dengan. Kalau beberapa masukkan is in, kemudian range. Kemudian kita bisa menggunakan log dan ilog. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan langsung kurung siku, kita bisa menggunakan variabel log dan ilog.
Bedanya apa? Kalau log itu location, kalau ilog itu singkatan dari integer location. Kalau location itu dia menggunakan label. Kemudian kalau ilog itu dia menggunakan langsung indeks realnya. Jadi kalau log indeks yang di log itu kita bisa set, kita bisa ubah-ubah. Kalau ilog tidak bisa. Jadi ini contohnya ya, di F2 indeksnya, kalau sebelumnya indeksnya kan mulai dari 0 sampai 768, kita bisa ganti indeksnya dari 1 sampai 769. Nih saya copy untuk di F2. Jadi di F2 nya yang dimodifikasi. Oke, sudah. Terus kalau kita tampilkan sekarang log 1, ini data yang pertama, baris pertama yang pregnancies-nya 6. Saya naik ke atas dulu. Nih, pregnancies-nya 6. Nih, pregnancies-nya 6. Ini baris pertama. Bedanya dengan ilog 1, saya kasih di bawahnya. Ilog 1 saya run. Dia akan menampilkan ilog 1 di sini data yang kedua. Ini pregnancies-nya 1. Sebentar. Pregnancy 1 di sini. Pregnancies-nya 1 ini data baris yang kedua. Jadi ilog sekalipun indeksnya sudah diubah, ilog akan tetap sama, dia akan mulai dari angka 0. Ilog itu mulai dari angka 0 sampai yang terakhir angkanya yang 768. Kalau log itu bisa kita ubah-ubah dengan mengeset indeksnya berapa. Bisa dipahami di sini? Ada pertanyaan dulu, bedanya antara log dengan ilog. Ada pertanyaan? Log dengan ilog? Belum ada. Oke, lanjut. Nah, kalau dengan kita bisa, intinya karena dengan log itu kita bisa mengubah-ubah indeks, kita bisa set misalkan, oh data yang ini itu sebenarnya lebih enak kalau saya set indeksnya mulai dari angka 100 misalkan. Ya, nanti kita bisa lakukan. Nah, ini contohnya di sini. Ini masih perbandingan antara log dengan ilog. Kalau di DWZ ini kita log ringnya kita berikan 100 sampai 110, maka dia akan nampilkan 100 sampai 110 karena startingnya mulai dari 1. Tapi kalau kita menggunakan ilog 100 sampai 110, dia akan startingnya 1 karena ingat dia startingnya mulai dari 0. Jadi 100 di sini sebenarnya 101 di indeksnya dia. Nah, tergantung kita mau pendekatannya, kita menggunakan yang gimana? Mau menggunakan ilog yang starting dari 0 atau kita ubah ringnya, indeksnya tadi. Indeksnya kita ubah, di sini ringnya mulai kita hitungan kita mulai dari angka 1. Kalau hitungan kita mulai dari angka 1, nanti kita minta lokasi 100, maka benar-benar ditampilkan mulai dari lokasi 100. Oke, lanjut. Kita bisa juga menggunakan log yang kita berikan list. Di dalamnya list indeksnya. Ini log 100, 200, 300, maka ditampilkan 3 baris saja. 100, 200, 300. Dengan ilog ditambah 1 sama dia. 101, 201, 301. Ini slicing untuk per baris. Slicing per baris untuk beberapa baris yang kita cari, kita tentukan berdasarkan lokasinya dia. Untuk slicing gabungan, kita mau slicing baris sekaligus slicing kolom, kita bisa berikan begini. Log yang argumen pertama slicing baris, argumen kedua slicing kolom. Nih, jadi di sini barisnya ditampilkan lokasi dari 100 sampai 110, kemudian kolomnya hanya 3 ini saja. Pregnancies, glucose, sama blood pressure. Maka tampilannya seperti ini.
barisnya mulai dari lokasi 100 sampai atau 10, kolomnya hanya 3 saja sesuai yang kita berikan di list di sini. Kita juga bisa memberikan kolom menggunakan list pendekatan list begini. Jadi misalkan nih titik 23 kalau dalam Python itu kan 3 kolom pertama. Jadi mulai dari 0 sampai dengan di bawahnya sebelum 3 nih. Maka hasilnya akan sama. Ininya sama, ininya 3 nih, maka tampilkan 3 kolom pertama. Jadi dengan menggunakan pendekatan seperti ini, kita tidak perlu mengetik panjang dan lebar nama-nama kolomnya, cukup dengan 3 pertama. Sudah, dia tampilannya hasilnya akan sama. Demikian juga untuk yang baris. Untuk yang baris kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi tampilkan baris mulai dari 760 sampai dengan terakhir. Ini kan modelnya begini, titik 2 di belakang itu berarti startingnya dari 760 sampai selesai. Maka dia tampilkan barisnya 760 sampai 768. Di sini kolomnya kita set menggunakan list. Menggunakan list dengan nama kolom. Kita gabung bisa juga di sini. 763. Jadi pakai ilok. Di sini tampilnya 761 sampai 768. 3 kolom pertama. Ada pertanyaan dulu. Slicing, jadi tadi di awal tadi slicing kolom, setelah itu slicing baris, sekarang gabungan slicing kolom dan baris menggunakan log dan ilog. Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Berikutnya kita bisa mengupdate value tertentu. Nih, df log, kalau df age-nya sama dengan 81, maka age-nya itu diganti jadi 80. Dengan demikian, maka nanti semua sel, semua baris yang kolom age-nya nilainya 81, semuanya akan diganti jadi kolomnya 80. Nih, sebentar saya tunjukkan dulu. Di df2 mana tadi? df2.log, setelah itu age sama dengan 80. Oh sorry, 81. Sebentar. Ini kalau mencari yang spesifik data. Sebentar. Tadi spesifik data mana tadi? Spesifik data. Yang spesifik data ini df index sama dengan 1. Tidak pakai log tapi pakai bukan. Sebentar. Belum dibahas sama dia di sini kelihatannya. Oke. Belum dibahas. Saya copy aja berarti yang di sini. Sebentar. Saya copy saja. Saya del, saya tambahkan. Tapi kalau hendak mencari nanti atau ini saya lompati dulu saja. Ini sebenarnya masuk materi minggu ke depan. Jadi untuk mengupdate atau modify ini saya lompati dulu. Masuk ke materi minggu depan saja. Oke. Terus conditional slicing. Jadi oh ya di sini nih.
Kalau kita hendak mencari baris-baris perintah yang sesuai dengan kondisi yang kita berikan, ini contohnya df blood pressure, kita bisa berikan semacam ini. Jadi dia akan menampilkan nilai baris yang blood pressure-nya lebih dari sama dengan 122. Ada satu baris dengan indeks 106. Kita bisa berikan yang lebih dengan menggunakan metode operator perbandingan yang lain. Misalkan lebih dari 100. Dia akan menampilkan baris-baris data yang blood pressure-nya lebih dari 100 di sini. Ini kalau menggunakan sama dengan. Kita bisa juga cek ini contoh yang lain dengan outcome pada kolom outcome. Kalau sebelumnya ini kan kolom blood pressure, kita bisa langsung tuliskan dot namanya outcome sama dengan 1. Nanti tampil semua baris-baris yang outcome-nya 1. Nanti bisa kita lihat, oh ternyata yang outcome-nya 1 itu ada 268 baris. Nih sama. Kita bisa menggunakan tanda lebih besar tadi. Kalau blood pressure lebih dari 100, terus nama kolomnya apa. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kondisional, menggunakan checking kondisional untuk mengambil baris yang sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Ada pertanyaan? Lanjut, cleaning data dengan menggunakan pandas. Tadi di df2 tadi kita cek dengan isnull dan sum, maka tampilannya seperti ini. Jadi ada 4 sel yang kosong. Nah, untuk menghandle missing values itu ada beberapa cara. Cara yang pertama di drop. Di sini dicontohkan df2 dibikin copy, diterima di df3. Kemudian kita panggil drop none tadi. Maka kalau yang semacam ini df3-nya kita panggil shape, maka dia akan muncul barisnya 764. Jadi yang sebelumnya barisnya 768 akan ada 4 row yang di del. Sekarang jadi 764. Saya tunjukkan, saya copy, saya run. Nih. Di df3 sekarang 764. Karena sudah di drop barisnya hilang 4. Dia sudah di sana. Terus kemudian kita bisa memberikan argumen aksis kalau kita hendak mengedrop rows atau kolomnya. Yang defaultnya yang dia drop adalah yang baris. Kalau kita berikan aksis 1, aksis sama dengan 1, nanti yang di drop adalah kolomnya. Satu kolom di drop semua nanti kalau aksis sama dengan 1. Terus kita juga bisa memberikan in place true. Kalau in place true, maka yang dia akan melakukan dropping itu terhadap data frame yang ada sekarang. Kalau yang sebelumnya kan gini, df3 sama dengan drop nah, dia akan menghasilkan sebuah data frame baru. Data frame barunya itu di sini diterima di df3 yang sama. Kalau kita tidak mau memberikan df3 sama dengan, cukup kasih in place sama dengan true. Maka perintah drop nah ini tidak perlu diterima di variabel yang lain. Tuh. Nih hasilnya kalau di drop aksisnya 1, maka yang kolom pregnancies-nya yang dihapus. Bukan barisnya yang dihapus, tapi kolom pregnancies-nya. Satu lagi argumennya ada argumen all. Argumennya how kita bisa berikan all. Ini maksudnya apa? Hanya kalau
satu baris itu hilang, ndak ada, maksudnya satu baris itu semua selnya isinya adalah 0, maka baru baris itu di drop. Kalau dalam satu baris yang nulnya itu cuma ada di satu sel, dua sel, tidak di semua sel, maka tidak di drop baris tersebut. Itu artinya kalau how sama dengan all. Jadi ini benar-benar berhati-hati. Jadi kalaupun ada sel-sel dari satu baris itu yang kosong, tapi selama dia punya isian di sel-sel yang lain, maka dia tidak di drop. Yang di drop itu benar-benar yang satu baris atau satu kolom itu semuanya isi selnya adalah 0, itu baru di drop. Ini menggunakan how sama dengan all. Ini cara yang pertama, di drop. Cara yang kedua untuk dealing dengan missing data itu dengan di replace, diganti dengan nilai yang lain. Nih, dia mencontohkan di F2 di copy lagi di F3. Kemudian di pregnancies tadi dihitung minnya rata-ratanya, diterima di min value. Nah, setelah itu kita panggil metode yang namanya fillna, filling not available, dengan value minnya di sini. Ini cara yang kedua, jadi tidak di drop tapi diganti, di replace value-nya dengan menggunakan nilai rata-rata. Saya tunjukkan dulu. Saya copy di sini, saya paste di sininya, saya tutup dulu, terus saya print min value, saya run. Nih, min value-nya ini untuk kolom pregnancies, min value-nya 3,84. Kalau saya print di F3, ini kan masih ada none-nya di F3-nya. Nah, di sini kalau saya eksekusi perintah fillna dengan min value, kemudian saya print di F3, nanti akan berubah. Sebentar. Ini harusnya tidak saya kasih di sini. Saya tidak kasih di sini. Saya kasih di sini. Nih, saya run. Nah, sekarang yang sebelumnya ada none di sini diganti dengan angka 368 sekian, sesuai dengan angka yang di sini. 368 sekian. Ini contoh penggunaan metode fillna. Kalau sebelumnya dropna, di dropping, ini di filling, di replace dengan fillna. Ada pertanyaan dulu sampai sekian, sampai sini. Jadi yang kemarin, di minggu kemarin saya sempat singgung bahwa kalau ada missing value kita bisa, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan, di drop atau di replace value-nya. Ini caranya gimana melakukan dua hal itu di Pandas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Terus kemudian duplicate data. Oh ya, ini ada kaitannya dengan concat perintah dari punyanya PD, jadi bukan punya DF, namanya Pandas concat. Concat ini dari singkatan dari concatenate. Concatenate itu menggabung. Jadi kalau kita punya dua data frame, kita hendak menggabung itu, kita bisa panggil pd.concat, metode concat di sini. Diterima di df3. Kalau kita panggil shape, nanti dia tampilannya begini shape-nya. Jadi dia punya 1536 baris
kolomnya sama 9. Karena di concatenate itu digabung kolomnya sama, tapi barisnya jadi bertambah 2 kali lipat karena emang di sini double df2 dengan df2. Jadi yang minggu kemarin ada pertanyaan, kalau punya data per bulan ada data bulan Januari punya file sendiri, bulan Februari punya file sendiri, bulan Maret file sendiri, mau menggabungkan 3 file itu jadi satu, maka kita panggil pd concat df untuk Januari, df untuk Februari, sama df untuk bulan Maret. Nanti diterima di df baru untuk tahun tersebut. Nah, di sini dalam contoh kasus kita, karena df-nya sama, df2 sama df2, maka double, ada duplikat datanya terduplikasi. Untuk menghapus duplikat, kita bisa memanggil metode drop duplicates. Langsung dipanggil aja drop duplicates. Dia akan cek ada enggak duplikat. Kalau ada duplikat langsung dihapus sama dia. Di sini setelah selesai dipanggil, dieksekusi df3 shape, maka balik lagi ke semula 7689. Jadi double tadi jadi separuhnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak saya contohkan ya, di sini cukup jelas. Ada pertanyaan tentang menghandle cara duplikat, juga termasuk menggabungkan data, menggabungkan df. Ada pertanyaan? Saya lanjut. Izin bertanya, Pak. Oke. Kan semisal ada 2 model data ya, Pak. Kan yang per bulan tadi, terus pengen kita gabungkan dengan contohnya nih ada data per tahun. Ternyata model datanya itu agak berbeda. Satunya itu time series dan satunya beda lagi. Nah, itu semisal digabungkan itu, apakah itu kolomnya digabungkan semuanya atau ya ada kayak replacing dari kolomnya gitu, Pak? Ya. Metode concat sendiri itu sebenarnya cukup kompleks. Berbasis frame, terus kemudian ada inner dan outer join juga. Database-nya sudah diajari inner dan outer. Mekanisme inner join, outer join di database. Sudah. Nah, intinya ketika kita menggabungkan dengan concat itu ada mekanisme inner join kah atau outer join kah? Itu ada, argumen join itu ada di sana. Jadi harus kita lihat dulu. Jadi kalau kita punya dua data frame yang berbeda kolom, kita punya target akhirnya nanti jadi tabel seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu targetnya seperti apa, maka kita lihat. Saya tidak menjelaskan lebih panjang tentang metode concat di Pandas, tetapi ada nanti kita joinnya apakah dengan inner kah atau dengan outer kah, atau nanti ada mekanisme indexing jugaan. Tapi intinya bisa, kalau beda kolom kita mau gabungkan jadi satu kolom yang sama, inner join jadi kolom-kolomnya fix. Nanti kalau memang tidak ada nilai datanya dikasih NA di sel-sel tertentu, atau langsung digabung dua gini, langsung disambung begini. Jadi kolomnya jumlahnya sesuai dengan jumlah kolomnya total kolom dua data frame tersebut, atau seperti apa. Itu ada mekanismenya. Sekali lagi, tapi tergantung dari target kita, tujuan kita hendak membuat tabel akhir seperti apa. Oke, cukup menjawabkah atau ada pertanyaan yang lain? Cukup, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain sebelum saya lanjutkan? Oke, lanjut renaming kolom. Jadi kita bisa merename kolom. Jadi kalau ada kolom yang namanya panjang, daripada nanti kalau kita slicing ngetiknya panjang-panjang, kita mau ganti nama. Ini caranya. Di f3.rename kolomnya dikasih map. Ini yang lama, key-nya yang lama, value-nya diganti yang nilai yang baru. Di sini karena in place true, dia tidak perlu
DF sama dengan DF3 sama dengan DF3. Jadi dilakukan di DF3 yang sama. Ini head langsung tampilannya begini. Dari yang sebelumnya diabetes pedigree function di sini panjang, sekarang jadi singkatan DPF. Terus kita bisa juga langsung ngasih kolomnya directly. Jadi DF3 dikasih list langsung. DF3 columns langsung listnya apa saja yang kita masukkan. Glucose, blood pressure, skin thickness, ini bla 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 bla. Maka ketika DF3 head langsung tampilnya cuma begini. Ini ada cuma 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang pregnancy, kolom yang pregnancy langsung di drop sama dia. Karena DF3 kolomnya sudah dibatasi. Hanya 8 kolom ini saja. Yang satu kolom tadi yang tidak masuk dalam listnya ini langsung di drop sama dia. Oke, ini sampai sekian. Ini data analisis ini saya akan bahas di pertemuan minggu depan. Karena sebenarnya minggu ini itu kalau sesuai dengan rencana pembelajaran itu mapping datanya di map ke data frame sudah. Kemudian integrasi data tadi sedikit ya dengan menggabungkan, kemudian apa lagi? Transformasi data itu sedikit tadi mengubah dengan min tadi. Kemudian sebenarnya sebagian yang jadi materi untuk minggu depan sudah saya bahas di minggu ini. Contohnya cleaning data. Terus apa lagi tadi? Missing value tadi sudah saya bahas juga di sini. Jadi pembahasan pertemuan kita kali ini membahas RPS target-targetnya dari minggu ini dan minggu depan sebagian. Jadi yang ini yang data analisis saya pending ke minggu depan saja. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahannya? Tidak ada, Bapak. Oke.